Presiden Prabowo kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih setelah sebelumnya reshuffle pertama dilakukan pada 8 September 2025. Saat reshuffle pada Rabu 17 September kemarin, Prabowo mengganti 1 menteri, 2 wakil menteri, dan 2 kepala badan. Presiden juga langsung melantik sejumlah menteri, wamen, kepala badan, dan wakil kepala badan untuk mengisi posisi yang kosong. Sejumlah menteri, wakil menteri, dan pejabat tinggi negara diharapkan bisa selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Erick Thohir yang sebelumnya mengisi posisi Menteri BUMN kini menjabat sebagai Menpora. Sementara Menko Polkam telah diisi oleh nama baru Letjen Purnawirawan TNI Jamari Caniago yang dinilai loyal dengan Presiden Prabowo. Kemudian Angga Raka Prabowo yang sebelumnya menjabat sebagai Wamenkomdiki kini menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah menggantikan Hasan Nasbi. Wakil Menteri Ketenagakerjaan dijabat oleh politikus Partai Demokrat Afrian Syahnur yang pernah menjabat sebagai Wamenaker pada tahun 2022-2024. Wakil Menteri Kehutanan yang dilantik Prabowo yakni politikus Partai Gerindra Rohmat Marzuki. Wakil Menteri Koperasi Farida Farica. Sementara itu, Muhammad Kodari yang sebelumnya wakil KSP menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Lantas, apakah reshuffle merupakan upaya Presiden untuk melakukan reposisi kekuatan di internal kabinet yang diisi oleh orang-orang di lingkaran politik Prabowo? Ya, dalam waktu kurang lebih 1 mingguan lah ya, tiba-tiba sudah ada 2 kali reshuffle gitu kan di Kabinet Merah Putih. Dan nama-nama yang muncul juga cukup menarik, Reza, ya kan? Termasuk juga kita ingin melihat begitu ya, apakah kemudian sosok-sosok yang ditempatkan ini memang sudah sesuaikah berada di kementerian tersebut dan juga bekerja bersama dengan Kabinet Merah Putih untuk kedepannya. Apakah ini hanya politik semata atau memang justru untuk eskalasi kinerja Kabinet Merah Putih? Langsung kami hadirkan 2 analis politik di studio kami kan. Sudah ada Mas Adi Praetno, analis dari UIN Syarif Hidayatullah. Selamat pagi Mas, Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa aja nih ngembar-ngembarin bajunya Mas saya. Udah kayak couple sebelahan ya. Juga sudah hadir bersama kami ada Mas Muhammad Triandika, analis dari Universitas Bakri. Assalamualaikum Pagi Mas. Mbak Maria, Mas Reza, selamat pagi semuanya. Mas Adi menjawab pertanyaan dari Maria tadi, apakah orang-orang yang ditempatkan ini sesuai dengan porsi kerjanya masing-masing atau lagi-lagi kalau kita bisa sebut ini sebagai bagi-bagi jabatan karena orang terdekat Prabowo? Ya kalau mau jujur sebenarnya siapapun menteri, wakil menteri, dan kepala badan yang dilantik adalah mereka yang pastinya dianggap memiliki portofolio yang bisa diharapkan untuk bisa meningkatkan kinerja ya, baik di kementerian, kepala badan, ataupun wakil menteri. Nah saat ini sebenarnya publik sedang menunggu apa kira-kira inovasi dan gebrakan yang kemudian bisa diharapkan betul untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di kementerian dan kepala badan yang selama ini tidak bisa tuntas. Oke lah misalnya kita paham ada sejumlah menteri, wakil menteri, dan kepala badan yang kemarin dilantik itu ada yang sudah dikenal oleh publik dan ada sama sekali namanya tidak pernah terkonfirmasi sebagai orang yang kemudian diangkat sebagai bagian dari koalisi pemerintah ya. Tapi bagi saya, di tengah keraguan publik, di tengah bagaimana beban kerja yang ada, yang paling penting adalah pembuktian kinerja. Nggak peduli dia dikenal, nggak peduli dia dianggap punya portofolio mentereng ataupun tidak, tapi secara prinsip sejak kemarin dilantik, mulai besok dan seterusnya, mereka itu harus mampu menunjukkan kepada rakyat Indonesia, mereka memang ditunjuk bukan karena dekat, ditunjuk bukan karena alasan akomodasi politik, tapi karena memang mereka betul-betul diberikan kepercayaan oleh Presiden untuk mengakselerasi semua keinginan-keinginan. Kan itu saja sebenarnya, Mbak. Oleh karena itu, kalau kita mau hitung satu-satu lah, saya agak sedikit random. Kalau bicara tentang Menteri Pemuda dan Olahraga yang baru ya, saya kira semua orang tahu Pak Erick Thohir. Memang kalau mau jujur, dulu ketika jadi Menteri BUMN, orang bilang ini salah tempat. Karena memang style dari Pak Erick itu adalah olahraga dan usaha. Karena bagi saya, ketika bicara tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga, ini bukan hanya soal bola, bukan hanya soal olahraga di bidang yang lain, tapi adalah bagaimana menjadikan anak-anak muda ini di-create dan dia dipersiapkan sebagai calon-calon pemimpin bangsa atau entrepreneur sukses seperti Pak Erick Thohir. Ini yang sepertinya ingin di-influence
supaya anak-anak muda itu punya mimpi terbesar, salah satunya adalah seperti Pak Erick Thohir. Nah, kemudian misalnya kita tahu yang terbaru itu adalah Kepala KSP, Mr. Q. Mulai dari pengamat politik, kemudian peneliti, konsultan, tim sukses, kemarin wakil KSP, hari ini, misalnya kita tahu semua dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Tentu fungsinya dua kan. Fungsi ke dalam katanya adalah untuk memonitoring program-program strategis pemerintah, itu kan aturannya. Tapi secara prinsip tentu publik berharap ini akan semakin memperkuat bagaimana resonansi dari capaian-capaian kinerja pemerintah itu harus disampaikan secara terbuka. Apa saja yang sebenarnya yang sudah diperbuat success story selama 10 bulan dan di masa-masa yang akan datang itu bisa dilakukan salah satunya oleh KSP. Karena mungkin belakangan ini ada beberapa apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah itu tidak tersampaikan dengan baik. Itu kan nanti masuknya ke Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Termasuk soal Badan Komunikasi Pemerintahan yang kemarin dijabat oleh Anggaraka. Ini kan publik juga ingin tahu bahwa ke depan model komunikasi publik Menteri, Wakil Menteri, dan Kepala Badan jangan seperti kemarin menimbulkan kegaduhan, menimbulkan huru-hara dan seterusnya. Karena apapun judulnya, Anggaraka ini kan mewakili banyak hal, mewakili Gerindra, internal pemerintah hari ini, dan juga dinilai punya kedekatan yang cukup luar biasa dengan Presiden hari ini. Variabel-variabel ini yang sepertinya dilihat oleh publik bahwa orang-orang yang sudah terkonfirmasi, dikenal, punya pengalaman, tentu akan menjadi trigger. Mereka itu akan membalas lunas apa yang sudah diberikan kepercayaan oleh Presiden. Apa membayar lunas? Nah, kerja dengan baik dong. Kalau bulan-bulan ke depan itu kerjanya oke, kita harus apresiasi. Tapi kalau kerjanya seperti yang sudah-sudah, tidak perform, kemudian tidak sesuai ekspektasi, menimbulkan blunder dan kegaduhan, apa boleh buat? Itu ya, juga yang kemudian dibuktikan oleh Pak Prabowo ya, bahwa kalau siap-siap saja jika kemudian Anda membuat kesalahan dan juga kemudian meresahkan masyarakat, ataupun ada hal-hal yang tidak sejalan dengan visi misi Presiden, siap-siap saja seperti yang saya lakukan hari ini. Menurut saya begitu. Negara ini adalah negara yang cukup besar, di mana resource SDM-nya banyak, politik, sosial, olahraga, kemudian banyak dari ujung ke ujung. Kalau memang tidak perform, setelah dilantik beberapa bulan, ya saya kira memang harus ada reshuffle yang baru 11 bulan aja udah 3 kali begitu. Ini menandakan bahwa tidak ada posisi aman. Soal kesempatan itu nggak boleh datang 2 kali, cukup sekali. Kasih waktu 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, bisa nggak menunjukkan tanda-tanda perbaikan dalam sebuah kinerja? Kalau enggak ya wassalam. Karena saya kira kita itu adalah butuh eskalator yang mampu menerjemahkan bagaimana keinginan Presiden, pemerintah, kerja cepat, kerja tepat sasaran, dan yang paling penting adalah semua persoalan-persoalan kebangsaan itu selesai. Kan itu saja sebenarnya, Pak. Kalau ada yang lambat, tidak bisa diajak sprint, apa siap-siap boleh aja. buat? Ya siap-siap saja. Banyak orang baik di negara ini yang juga ingin berbuat untuk bangsa dan negara. Kira-kira begitu ya kan? Jaket udah biru aja nih. Enggak ya? Manchester City. Manchester City. Mas Andika, tapi begini, apakah Anda juga sepakat dengan Mas Adi Praetno yang bilang ini suatu hal yang positif, tapi kan banyak juga yang kemudian menyoroti, kok dikit-dikit reshuffle ya? Sebenarnya seperti apa sih pembentukan inner circle baru dari Presiden Prabowo ini di Kabinet Merah Putih? Udah diborong semua sama Mas Adi tadi. Jadi saya mungkin nambahkannya begini, reshuffle ini satu kebutuhan ya, dan dalam diskusi-diskusi kita sebelumnya juga kita sudah mengatakan juga bahwa reshuffle ini tinggal tunggu waktunya aja, dan hari ini tiba. Dan saya agak kaget juga ya, karena di era Pak Jokowi itu reshuffle itu di 6 bulan pertama. Tapi kita kemarin nunggu-nunggu di 6 bulan pertama atau 100 hari pertama, ternyata Pak Prabowo nggak melakukan reshuffle. Tapi ini menjelang 1 tahun 3 kali reshuffle, ya, 3 kali reshuffle, dan ini cukup kaget juga. Dan biasanya kalau Presiden, saya amati dari data Presiden Jokowi, SBY, itu rata-rata dalam satu periode itu 5-6 kali reshuffle ya. Jadi ini kalau Pak Prabowo sudah melakukan 3, ya tinggal 3 lagi nih jatahnya reshuffle gitu ya. Tapi itu kan otak-atik aja ya. Nah, memang reshuffle kebutuhan. Tetapi kalau reshuffle itu sifatnya gali lubang tutup lubang, itu juga menurut saya menandakan ada permasalahan perencanaan dalam penataan kabinet di pemerintah. Nah, saya khawatir sinyal ini dibaca negatif ya oleh pelaku pasar, oleh sektor-sektor ekonomi gitu. Sehingga menurut saya reshuffle ke depannya pun harus berbasis perencanaan yang matang gitu ya. Kalau sekarang kalau kita lihat dalam reshuffle jilid 2 kemarin gitu kan, ada 2 menteri yang kosong, Menko Polkam dan juga Menpora. Sekarang dengan Erick Thohir masuk ke Menpora, Menteri BUMN kosong. Nah, pertanyaannya kan, kalau ini kementerian nggak dibubarkan ya, maka harus ada penggantinya lagi gitu kan. Nah, ini akan menjadi reshuffle jilid 4 gitu. Dan tentunya ini menurut saya satu hal yang kurang
bisa dibaca baik ya oleh publik gitu. Tetapi saya melihat kalau BUMN sendiri sepertinya akan dilebur ya ke dalam Danantara, karena secara fungsi juga atau kewenangan BUMN sudah tidak cukup powerful, tidak seperti di masa Pak Jokowi, cukup dengan adanya Danantara. Nah, kalau hal lain yang juga ingin saya soroti adalah terkait dengan adanya utusan Presiden, penasihat Presiden di bidang Kamtipnas ya. Kalau saya melihat bahwa seharusnya publik itu mengharapkan dari gejolak kerusuhan 31 Agustus kemarin adalah adanya pergantian di struktur pimpinan kepolisian. Tapi kan hal ini sepertinya betul, apalagi dengan tragedi Afan ya yang terlindas oleh mobil polisi, itu semakin menguatkan keinginan publik agar polisi ini benar-benar dibenahi, terutama di struktur leadership-nya. Apalagi kita tahu bahwa Pak Listio ini sendiri kan juga sudah cukup lama menjadi Kapolri. Dan juga bukan kader langsung Pak Prabowo ya, dalam hal ini, sehingga tuntutan politik sebenarnya cukup kuat juga. Tapi rasa-rasanya ini masih butuh waktu Pak Prabowo untuk bisa menyelesaikan proses suksesi kepemimpinan Polri. Tapi publik juga di sisi lain menanti cepat itu ya, mengharapkan cepat reaksi dari pemerintah. Akhirnya sebagai komprominya adalah adanya penasihat Presiden di bidang Kamtipmas dan reformasi Polri. Setidaknya ini memberikan pesan kepada publik bahwasanya Presiden ini serius loh mau membenahi Polri sebagai jawaban dari tuntunan demo kemarin. Oke, Mas Dika, berarti yang menarik adalah kalau dari penjelasan Anda tadi, ini sebenarnya tidak ada perencanaan untuk melakukan reshuffle ini, tapi karena tragedi yang terjadi pada saat akhir Agustus kemarin begitu, dan menjawab permintaan dari publik sendiri begitu ya? Iya, saya melihat memang kerusuhan kemarin dan juga permasalahan hari ini yang dihadapi oleh pemerintah itu trigger yang harus diselesaikan cepat oleh Presiden gitu ya. Tetapi ini juga harus dipagari dengan satu perencanaan yang matang dalam menyusun tata kelola di dalam kabinet itu sendiri. Jangan sampai nanti terkesan ini kabinetnya cepat ganti gitu ya, sehingga para anggota kabinet pun juga mikir-mikir, ini saya harus bekerja serius nggak nih, janjinya bisa diganti. Bisa diganti kan. Jadi kalau anggota kabinet ini sendiri tidak mendapatkan kepastian untuk masa jabatannya, mereka juga terkadang berpikir pragmatis saja gitu. Kalau saya mau diganti, buat apa saya melakukan itu gitu. Ya. Tapi kayaknya nggak begitu nggak sih Mas kalau di Kabinet Merah Putih dengan sosok-sosok saat ini, atau ada mungkin hal-hal seperti itu yang terbersit di mereka? Ya, kalau saya sih sebenarnya, kalau jujur secara umum ya, ekspektasi publik terkait dengan reshuffle itu tinggi dan besar. Terutama menyelesaikan persoalan-persoalan konkret ya, terutama kemiskinan, kesejahteraan dan seterusnya. Nah, karena yang diganti kemarin adalah misalnya ada Menko, kemudian ada Menteri Pemuda dan Olahraga, ada Wamen dan seterusnya. Yang ingin saya katakan adalah jangan sampai ekspektasi yang tinggi itu justru dijawab oleh kinerja-kinerja yang tidak terukur, oleh yang kemarin dilantik. Sorry itu saya harus kita katakan, yang kemarin dilantik itu hanya beberapa saja kok yang tracking dan recordnya itu bisa dibaca, sudah pernah melakukan apa saja di negara kita, minimal pernah jadi pejabat publik, pernah jadi aktivis. Yang lain-lainnya itu kan tidak pernah publish ya, tidak pernah kelihatan bagaimana aksentuasinya. Itulah yang saya sebut bahwa oke lah kita selesai, case close, ini sudah jadi barang, sudah dilantik, sudah menjadi pembantu presiden, maka mulai hari ini dan seterusnya mereka harus tunjukkan bahwa mereka itu sesuai dengan harapan rakyat. Kan itu saja jalan ceritanya. Tapi kalau saya membaca rata-rata secara umum, memang reshuffle dalam banyak hal tujuannya adalah untuk membenahi kinerja yang dianggap tidak perform. Kenapa Menko diganti? Karena mungkin dikait-kaitkan dengan peristiwa demonstrasi Agustus. Maka yang penggantinya adalah mantan tentara senior dan dinilai punya kewibawaan. Tentu untuk mengorkestrasi bagaimana kementerian-kementerian terkait, jangan sampai ada peristiwa seperti yang kemarin, ada mitigasi, ada deteksi supaya peristiwa-peristiwa yang terjadi pada akhir Agustus kelabu yang kemarin tidak terulang. Kan itu saja yang sebenarnya terjadi. Soal misalnya kemarin ada misalnya utusan khusus Presiden, ya, Kamtipnas, ada Kamtipnasnya itu, Kamtipnas dan reformasi Polri. Tentu ini sebagai upaya bagaimana pemerintah mendengarkan suara-suara publik. Satu, ini tuntutan mahasiswa, tuntutan masyarakat, dan tuntutan tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Rakyat yang salah satu poinnya adalah soal pentingnya reformasi Polri. Bagi saya adalah sesuatu yang positif, apalagi yang diangkat itu adalah mantan Wakapolri, yang saya kira pasti punya penetrasi, punya pengalaman, yang saya kira hal-hal yang prinsip dilakukan untuk melakukan reformasi itu di depan, tentu ada sesuatu yang kita bisa harapkan. Jangan lagi ada istilah
oknum-oknum yang cukup banyak gitu ya di kawan-kawan kepolisian, ada peristiwa, ada kasus, tapi jumlahnya banyak. Oknum itu kan 1-2. Ini kalau tiap hari ada kasus kan repot jalan ceritanya. Ini yang saya kira ini soal ekspektasi publik, jangan pernah main-main. Di tengah gonjang-ganjing ekonomi, di tengah harapan yang cukup besar, maka tak ada cerita per hari ini yang menjadi bagian dari pemerintah, menteri, wakil menteri, dan kepala badan. Ayo dong, gaspol dong. Saatnya kita itu menunjukkan bahwa kerja itu adalah ukuran utama, bukan lagi pencitraan, bukan lagi omon-omon, bukan lagi politik akomodasi. Kenapa saya tadi ngomong, berilah mereka kesempatan. Bagi saya sampai bulan Oktober, sudahlah. Ini bulan madu politik dari berbagai kalangan, koalisi cukup besar, merangkul banyak pihak, selesai. Setelah itu Presiden harus mengonsolidasi kekuatan politiknya, bahwa para pembantunya itu adalah mereka yang memang perform dan bisa diajak kerja cepat. Udah itu aja. Ya, itu dia, termasuk juga mengkonsolidasi para pembantu ya di Kabinet Merah Putih ini, sesuai dengan juga judul kami pada pagi hari ini ya, reposisi kekuatan di internal pemerintah. Betulkah demikian? Karena kalau dilihat kan sebagian besar dari reshuffle yang sebelumnya dan juga di hari kemarin ini kan banyak yang kemudian memang orang-orang Pak Prabowo, banyak juga kemudian kader-kader Gerindra. Apakah memang Pak Prabowo ingin membuat inner circle baru agar kemudian semuanya bisa dikonsolidasi secara dua arah dan juga mudah dekat dengan Pak Presiden, atau bagaimana Mas Andika? Dijawabnya sesaat lagi ya, kami kembali untuk Anda. Udah lupa nanti. Gunakan sisa umur untuk kepentingan bangsa dan negara. Pak, melihat kemarin berapa umur saya, siapa yang tahu? 77 tahun. Ya, sebentar lagi 77 tahun. Gunakan sisa umur itu untuk tetap mengabdi kepada bangsa dan negara. Nggak ada istilah-istilahan. tantangan terbesar yang sekarang apa, Pak? Kemarin? Kenapa? Kemarin belum penunjukan. Kenapa? Komunikasi awalnya dengan Presiden sebelum penunjukan apa Pak? Yang pasti saya mendapat penugasan oleh Bapak Presiden, ya tentu saya sebagai profesional dan tentu sebagai pembantu Presiden saya tegak lurus, di mana ini kadang-kadang orang lupa antara olahraga dan pemuda, padahal Menteri Pemuda dan Olahraga. Artinya kalau kita bicara pemuda itu ada 131 juta pemuda yang ke depan ini merupakan basis dari bangsa kita itu sendiri. Artinya pemuda ini ke depan harus kita bangun ya secara kapabilitas. Selamat sore rekan-rekan sekalian, baru saja saya dilantik sebagai Badan Komunikasi Pemerintah di penambahan penugasan dari Bapak Presiden di bidang komunikasi. Ini bukan badan baru, tapi ini transformasi dari PCO. Kita diminta perkuat koordinasi, fungsi eksekusi, komunikasi di pemerintah antar KL, dan ini juga inline dengan posisi saya di Womenkomdigi. Jadi ini kita perkuat komunikasi agar. Ya, itu tadi beberapa sosok yang memang mencuri perhatian dalam reshuffle terakhir kemarin. Tapi ada juga yang kemudian bersuara, Mas Andika, bahwa dari 2 kali terakhir reshuffle yang dilakukan oleh Pak Prabowo, kok nampaknya banyak sekali ya orang-orang yang mungkin memiliki kedekatan dengan Pak Prabowo, orang-orang pilihan Pak Prabowo gitu, dibandingkan juga dengan beberapa tim Kabinet Merah Putih sebelumnya kan memang sebagian besar kan memang berasal dari pemerintah sebelumnya kan. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan oleh Pak Prabowo sih? Betul akan ada reposisi untuk kekuatan internal lebih baik lagi ke depannya? Ya, saya melihat bahwa pesan dari reshuffle kedua ini adalah memperkuat strategi komunikasi Presiden kepada publik ya, bahwa kerusuhan Agustus kemarin kan salah satu faktor utamanya adalah adanya pesan narasi yang negatif yang cukup berkembang di tengah masyarakat, dan itu menutupi program-program pemerintah yang sudah berjalan. Sehingga dengan diangkatnya Anggaraka Prabowo yang saat ini sebagai kepala badan komunikasi pemerintah ya, bukan komunikasi Presiden, tapi pemerintah, ini memberikan pesan bahwa Presiden ini pingin program-program yang sudah berjalan itu terkomunikasikan dengan baik kepada masyarakat yang selama ini belum optimal. Di sisi lain kalau kita lihat dari kepala PCO sebelumnya kan memang itu adalah satu badan, satu lembaga yang dibentuk di era Pak Jokowi, ya, baru kemudian di masa transisi dilanjutkan oleh Presiden Prabowo. Nampaknya hal ini dinilai kurang optimal oleh Presiden, sehingga Presiden membutuhkan langsung anak kandungnya ya, anak kandung ideologis Presiden untuk bisa berkomunikasi kepada masyarakat. Angga ini kan tim medianya pada saat kampanye kan ya? Betul, kepala tim media Prabowo ketika pemilu, kemudian juga sudah pernah menjadi sekretaris pribadi Presiden, sehingga sudah memiliki hubungan alamiah dengan Presiden yang lebih dalam dan mampu membaca apa pemikiran, gagasan dari Presiden kepada publik. Dan yang terpenting adalah akses ya.
kita lihat bahwa saat Pak Hasan Nasbi itu menjadi kepala PCO, akses ini kan nampaknya kurang dalam ya, sehingga barangkali itu yang membuat juga kantor PCO ini tidak optimal dalam menjalankan perannya. Oke, menarik juga karena beberapa nama kan tidak hanya Angga Raka Prabowo saja, tapi juga Jamari Caniago yang juga cukup menarik perhatian ya. Betul. Dan kalau kita lihat juga kan pengangkatan wakil kepala BGN, Nani Deyang itu kan juga memiliki latar belakang ilmu komunikasi atau jurnalis ya. Saya juga melihat bahwa ini memberikan pesan BGN sebagai signature programnya presiden yang diharapkan mampu meningkatkan image presiden, kinerja presiden di mata publik, ini kurang terblow up dengan baik. Saya menduga bahwa ditempatkannya Nani S. Dayang yang selama ini juga menghandle urusan komunikasi Pak Prabowo di masa Pilpres, itu juga memberikan pesan bahwa BGN ini harus lebih cetar di mata masyarakat. Langsung gebrakan-gebrakannya di awal ada gitu keinginan kan. untuk mengakselerasi agar BGN ini bisa lebih cepat ya, karena saat ini kan baru 20 juta atau baru berapa juta ya, 8 juta ya. Sementara target presiden ingin menyasar 80 juta penerima manfaat BGN ini. Oke, Mas Dika, yang cukup menarik adalah salah satu yang jadi highlight publik ini jabatan yang double, rangkap gitu, bisa 2, bisa 3 begitu ya. Agar-agar kan termasuk di sana begitu. Anda lihatnya gimana? Apakah ini tidak menjawab aspirasi dari masyarakat untuk tidak adanya double posisi tadi begitu? Pak Menkom Diji kan? Ya, kalau tadi kita lihat pernyataan dari Mas Angga Raka ini kan bahwa ada hubungan antara posisi sebagai wamen dengan sebagai kepala Badan Komunikasi Pemerintah ya. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya kalau sudut pandangnya ada efisiensi, harusnya ini dirampingkan saja. Ataupun jabatan wamen itu bisa dikosongkan, nggak harus diisi juga gitu kan. Nah, ini juga bisa menjadi kritik masyarakat selanjutnya kepada pemerintahan Pak Prabowo kalau double rangkap jabatan ini berlangsung dengan cukup masif ya, dan kita harap ini tidak terjadi di banyak posisi. Karena saya pikir bangsa ini juga masih banyak orang-orang yang berkualitas, yang baik, yang bisa memainkan peran di posisi-posisi tersebut gitu ya. Mas Adi? Ya, bagi saya 2 hal. Pertama, memang menteri dan kepala badan termasuk wamen, pertama harus bekerja maksimal, itu penting. Yang kedua, fungsi komunikasi yang tadi sudah kita diskusikan adalah penyampai apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Misalnya soal program makan bergizi gratis. Harus ada penjelasan yang saya kira komprehensif bahwa makan bergizi gratis itu bukan soal bagaimana anak-anak kita itu mampu mengakses gizi yang gratis. Harus ada upaya menjelaskan bahwa badan yang sehat, gizi yang sehat, ini akan ada kemungkinan akan melahirkan SDM yang bisa meningkatkan kapasitas, kemampuan, dan intelektualitas. Itulah yang disebut semacam grooming, bahwa program makan bergizi gratis sebagai upaya untuk menciptakan intelektualitas dan pengetahuan yang tinggi. Karena ada keyakinan, ada satu temuan bahwa kalau gizinya cukup, asupannya cukup, ada kemungkinan dia akan menjadi anak-anak yang pintar dan hebat. Nah, ini tidak terkonfirmasi. Apalagi kita tahu adalah bahwa soal program makan bergizi gratis ini kan anggarannya cukup fantastis dan Masya Allah banget gitu. Perlu ada penjelasan yang saya kira kemanfaatannya yang signifikan. Dan jangan hanya dilihat bukan untuk jangka 4 tahun, 3 tahun, tapi ini adalah untuk long term. Bahwa anak-anak didik kita yang mulai dari TK dan SD dan seterusnya itu memang didesain sebagai calon-calon pemimpin yang hebat, mereka top, resource-nya, kapasitasnya, gizinya oke, dan tentu saja pengetahuan dan otaknya itu bisa diandalkan. Itu yang kemudian kalau diamplifikasi, mau 100%, 200% APBN dipakai, pasti akan disupport oleh publik. Wajar kalau kemudian ingin memperkuat dalam konteks komunikasi adalah sebagai penebalan. Apa yang dilakukan oleh pemerintah itu betul-betul from and on the right track. Nah, yang kedua, kalau saya membaca rata-rata secara umum, betul ini semacam konsolidasi kekuasaan ya. Terutama sepertinya pemerintah, Pak Prabowo itu ingin memastikan bahwa program-program strategisnya, posisi-posisi strategisnya dikawal oleh orang-orang yang memang memahami betul apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Juga sampai ke rakyat dengan baik. Betul, jadi Pak Prabowo tanpa pidato sekalipun hanya sebatas menunjukkan gestur dan gerak-gerik, orang-orang di tempat yang strategis ini sudah bisa menjelaskan contoh soal Kopdes. Kenapa Verjul yang kemudian menjadi menteri untuk menggantikan Budi Ari? Kita tahu Verjul adalah orang dekat presiden, kader Gerindra dan ngerti tentang koperasi. Ini andalan pemerintah loh. Prabowo tidak mau ada orang yang tidak ngerti gesturnya Prabowo jadi menteri. Adalah reshuffle, diganti dengan orang yang betul-betul memastikan bahwa denyut kepentingan
soal keinginan pemerintah disampaikan oleh orang-orang yang memang paham Itu betul. dia. Termasuk komunikasi. Kenapa Angga Raka mewakili segala-galanya, mewakili Gerindra, mewakili dekat istana, dan tentu harapannya adalah komunikasi pemerintahan. Jangan lagi ada yang sebelumnya, ada kisru, ada kegaduhan. Blunder sana sini tidak, jangan sampai gitu ya. Ukuran lingkar pinggang ada kaitannya dengan umur lah. Kacau sekali. Ya, Mas Andika dan juga Mas Adi, singkat saja. Kalau tadi kita sempat ngobrol, oke, kalau di reshuffle sebelumnya kan Menteri Purbaya yang kemudian jadi media darling. Kalau di reshuffle kali ini siapa menurut Anda yang kira-kira nanti akan menjadi perbincangan publik? Singkat saja, satu nama. Kalau saya Mr. Q ya, sama Angga Raka. Karena memang sejak awal Mr. Q ini kan agitasi dan propagandanya cukup luar biasa. Tentu terlepas dari pro dan kontra. Tapi Mr. Q itu dari segala kontroversinya yang saya baca adalah mampu menjelaskan hal-hal yang dia bela dengan terukur dan rasional. Begitupun dengan Angga Raka yang saya kira memang portofolionya memang kuat di media. Penyampaian pesan-pesan komunikasinya sangat mudah untuk dipahami oleh publik. Bagi saya ini adalah dua orang yang per hari ini paling banyak dibicarakan. Oke, Mas Andika. Ya, jadi kalau saya melihat gini, Pak Prabowo ini punya karakteristik leadership yang nggak suka gaduh gitu ya. Jadi bagi para menteri nih ya, sebenarnya kadang-kadang juga menghadapi dilema. Kalau bekerja terlalu serius, terlalu bagus gitu ya, ini kan pasti ada yang suka, ada yang nggak suka. Yang suka akan memberikan spotlight, yang nggak suka akan mencari-cari kesalahannya. Nah, kalau menterinya ini nggak jago-jago banget dalam mengcounter, memitigasi serangan-serangan dari yang tidak sukanya itu, ini bisa membuat Pak Prabowo sebagai presiden merasa, loh kok ini pemerintahan saya kok atau anak buah saya gaduh mulu gitu ya. Nah ini juga. Satu nama dong Mas. Kalau saya melihat yang akan mendapatkan spotlight adalah Mas Angga dan ya Mr. Q, karena pesan dari reshuffle ini adalah meningkatkan kualitas komunikasi publiknya. Kalau dua orang ini ya bisa bekerja optimal, kemudian saling topang, ya ini akan menjadi game changer baru ya dalam strategi komunikasi pemerintah kepada titipan produser kami, jangan sampai susah dikontak nih dua orang ini. Kalau komunikasi baik, tolong dong ya. Iya. Kan udah sering banget kita undang di sini tapi nggak bisa. Kadang-kadang anak buah lebih susah dikontak dibanding presidennya. Itu dia. Gawat tuh kalau gitu. Oke, kita lihat nanti bagaimana komunikasi pemerintahan saat ini bisa lebih baik lagi dan juga mudah diterima oleh rakyat ya. Terima kasih Mas Andika, terima kasih Mas Adi. Bisa kita akan jeda terlebih dahulu. Saya jeda kami hadirkan informasi yang cukup mengiris hati ini. Ada 2 balita cacingan di Provinsi Bengkulu yang mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Kedua pasien ini sebelumnya kedapatan dengan kondisi cacing keluar dari mulut dan juga hidungnya. Kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami.